Ya, terima kasih untuk diskusi siang hari yang penuh tantangan ini kan jam setelah makan siang masih pada ngantuk. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Uh, Secara khusus Mbak Kuria, terima kasih sudah berupaya keras untuk meningkatkan berbagai situasi ya. Karena secara spesifik di kasus Witan, mudah-mudahan teman-teman pegiat kami tidak bosan seolah-olah ini kok bebal banget sudah bahwa saya memang sejujurnya belum terlalu detail membaca buku ini, tetapi memang ketika kita berjumpa dari tahun 2000 itu itu memang sampai saat ini belum terlalu banyak perubahan, apalagi eh, artinya dari tahun 2017 MK 97 terutama terkait dengan pemenuhan hak sipil ya. Betul dari catatan Mbak Ria ini bahwa kami punya beban masa lalu yang distigmakan sebagai komunitas agama Jawa Sunda. Jadi memang uh, tapi kami menyadari bahwa apapun yang terjadi, yang kami alami, ini adalah bagian dari peristiwa sejarah dan peradaban bangsa. Kami tidak mau mengingkari proses perjalanan peradaban ini dan di generasi kami penting juga menjelaskan bahwa sebetulnya nggak ada yang salah dengan KDS, gitu kan? Dan pada peristiwa itu, periode itu memang ADS menjadi sebuah cara untuk menjawab tantangan uh, imperialisme, karena sampai saat ini akhirnya juga visi misi nasionalisme yang dipertahankan oleh leluhur kami sebagai sebuah ajaran itu juga berdampak sampai saat ini. Karena uh, kami dengan uh, menampilkan bukti-bukti peradaban bahwa nasionalisme adalah jawaban dari sebuah beragam kompleksitas persoalan bangsa. Karena bagaimanapun kalau di dalam ini politik kebebasan beragama, yang kami jalankan adalah politik kebudayaan untuk meneguhkan nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Dan uh, mungkin sejak ADS ada, itu adalah bagian dari strategi kami juga, leluhur kami setidaknya, untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan penjajahan kolonialis. Dan sebetulnya dari 4 generasi yang sudah tumbuh di komunitas kami tidak pernah sedikit pun inkonsisten. Setiap lintas generasi selalu menjaga apa yang menjadi spirit dan amanat para leluhur, di mana kami juga sering dituduh bahwa wah Sunda Wiwitan itu agama baru yang diada-adakan, entitas adat yang Sunda bukan, Katolik batal, Islam murtad. Ya, apapun uh, hanya waktu yang akan bisa menjawab, dan tidak ada yang bisa melebihi kenyataan bahwa apa yang kami lakukan tidak sekedar untuk menarik atau mencari perhatian atau sekedar untuk memperpanjang advokasi, tetapi kami justru memahami bahwa entitas perjuangan kemanusiaan ini butuh sebuah bukti nyata dari peradaban panjang bahwa religiusitas, spiritualitas itu jangan terjebak pada upaya pola-pola pasar Allah itu, pasar keagamaan. Karena ketika agama digunakan sebagai politik kekuasaan, maka tujuan keagamaan atau religiusitas, spiritualitas yang sebetulnya menuntun kehidupan peradaban menjadi baik, itu akhirnya hanya menjadi sebuah upaya-upaya tirani mayoritas untuk menekan. Dan pada perjalanannya memang uh, itu juga catatan dari Mbak Uria bahwa memang di level lokal itu begitu resisten politik lokal itu terhadap kami, karena bagaimanapun dampak dari persoalan panjang
justru karena kami berteguh pada visi misi nasionalisme, maka sejak zaman Belanda lah kami selalu digoreng dan dihadap-hadapkan kepada kelompok mayoritas dengan alasan ADS memunculkan agama baru dan bahkan sebagai alasan itu. Sayangnya politik divide et impera itu tidak disadari oleh saudara sebangsa sendiri. Namun kami berjalannya waktu hanya tetap ingin buktikan bahwa jejak yang ditinggalkan oleh para leluhur kami adalah sebuah jejak peradaban yang pada prinsipnya adalah sebuah perjuangan kemanusiaan dan perjuangan mempertahankan sebuah jati bangsa. Kenapa? Lewat gerakan kebudayaan, karena misi dari penyadaran itu tidak bisa dengan kekerasan. Misi penyadaran itu harus dikemas dengan cara-cara yang berkebudayaan. Meskipun kita sekarang hanya bisa melihat katakanlah Serentakun sebagai seolah-olah gambaran gitu ya, gambaran karakter masyarakat adat Sunda gitu kan, yang sejatinya kami juga tidak membelenggu diri Sunda itu sekedar etnis, tapi filosofis dan bahkan geografis. Jadi pada gilirannya sebetulnya yang ingin kami perjuangkan adalah jejak peradaban bangsa, yang itu juga hak dasar kami sebagai warga negara. Bagaimana kami tetap berteguh dalam jati diri sebagai orang Sunda dengan memiliki religiusitas dan spiritualitas yang sudah diwariskan oleh leluhur. Dan saya sendiri sebagai generasi keempat di komunitas melihat sebetulnya para sepuh kami itu mengajarkan bahwa ini betul-betul natural ya, betul-betul mereka itu meninggalkan jejak pembelajaran kepada kami, dan kepada kami sendiri di awal mungkin memahami. Salah satu contoh kenapa batu satang itu menjadi viral, kenapa ada batu satang, tapi ternyata dengan adanya batu satang itu juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa ternyata memang ada bukti peradaban yang sudah lama. Jadi itu bukan hanya katakanlah keinginan seorang Jatikusuma pribadi, tapi seorang Jatikusuma ingin menunjukkan bahwa belajarlah menghargai tradisi atau peradaban yang sudah leluhur kalian ya. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Jadi berangkat dari itu meskipun ada pro kontra, tapi akhirnya memang menunjukkan sebuah nilai peradaban yang memang ya tidak ada yang salah terhadap batu satang itu. Tapi yang justru menjadi aneh gitu, kenapa bakal makam satu-satunya di dunia yang hanya mendapatkan IMB. Jadi proses-proses penghambatan dan diskriminasi inilah yang sebetulnya pada waktunya akan menjadi sebuah cermin bagaimana penguasa politik itu sangat bisa memainkan peran untuk betul-betul selalu mengorbankan atau mencari kambing kurban untuk kepentingan elektoral kah. Karena bagaimanapun kalau di Kuningan kami sangat merasakan betul bagaimana isu-isu minoritas itu selalu menjadi kambing kurban ketika menjelang pemilu, baik Sulawesi ataupun Muhammadiyah. Jadi kami menyadari betul, dan justru karena kami bertahan ini bukan karena kami mau seolah selalu melawan negara bahkan melawan konstitusi. Justru kami itu betul-betul ingin menegakkan kesepakatan dari sebuah konstitusi yang sudah ada sejak Indonesia ini berdiri. Dan kami melihat bahwa karena terlalu besarnya para penguasa politik dengan nafsu kekuasaan untuk memainkan isu mayoritas
menindas minoritas. Inilah yang menjadi jalan mereka selalu mendapatkan suara, termasuk juga cara-cara yang bagaimanapun kami masih merasakan ini adanya dirasa ya, memang kami belum bisa membuktikan secara data dan fakta, tetapi kami menengarai bahwa ada tangan-tangan yang tidak cukup terlihat terhadap situasi konflik yang dimunculkan. Sehingga katakanlah ketika persengketaan tanah adat itu munculnya isu seolah-olah ini isu internal keluarga, isu waris gitu. Padahal berkali-kali kami juga sudah menyampaikan data tentang sebuah sejarah bagaimana komunitas itu terbentuk, bagaimana dari pendiri komunitas ini memang mengamanatkan untuk tidak ada pembagian waris untuk anak dan keluarga. Artinya kami juga sudah terlepas dari hak waris. Dan ini menjadi hak komunal. Tapi itu selalu berkali-kali tidak dibaca atau seperti apa oleh aparatur negara, bahkan oleh BPN. Sampai sekarang kami mau memproses sebuah sertifikat tanah adat itu juga belum belum bisa dipenuhi karena alasannya memang selalu ditarik pada isu waris, konflik waris. Inilah yang sebetulnya boleh menjadi sebuah harapan kami bahwa ketika kami membuka jejaring bersama akademisi dengan mitra CSO yang juga kami buka data-data tentang sejarah, tentang latar belakang dari komunitas ini yang memang berteguh pada tuntunan leluhur, dan data kami cukup kuat karena wasiat atau naskah amanat yang diwariskan oleh leluhur juga tertulis otentik. Ada berupa manuskrip, berupa hibah, dan itu juga sangat tertulis. Tapi bagaimana seperti BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahkan pemerintah daerah Kuningan juga selalu mencari alasan yang sangat normatif dan administratif tentunya, sehingga mengabaikan bagaimana keadilan substantif itu bisa kami peroleh. Dan kemudian juga ini yang menjadi tanda tanya ketika mereka sudah memegang data, mereka sudah harusnya sebagai orang-orang terdidik, terpelajar, para aparatur negara itu kan harusnya bisa menganalisa, bisa mencermati mana data yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sumber primer ataupun hanya sekedar menjual beli katanya. Karena itu berdampak ketika seolah-olah konflik yang dimunculkan adalah konflik persengketaan waris, maka berdampak juga pada pengakuan masyarakat hukum adat yang akhirnya kami diminta untuk merevisi Permendagri Permendagri 52 tahun 2014. Jadi si masyarakat dibebankan lagi harus maju sendiri untuk merevisi gitu, seolah-olah untuk mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat itu akun Cigugur tidak dianggap memenuhi karena pola pikir negara mendefinisikan bahkan sebagai sebuah entitas masyarakat adat itu hanya sebuah entitas yang harus terpencil di pelosok dan tidak terbuka seperti kami. Karena memang pada tugas ruang kosmologi kami adalah kami memang bertapa di ruang keramaian, bertapa di negara. Berbeda dengan sedulur kami di Kanekes. Tugas mereka adalah tapa di Mandala atau di dalam keheningan. Jadi terima kasih kalaupun memang dalam catatan baru ya juga menegaskan bahwa memang kami korban, tetapi kami memang adalah agensi perubahan. Karena kalau tidak ada kami yang katakanlah dianggap ngotot,
Indonesia ini sebenarnya udah bubar. Karena bagaimanapun ketika kami bertahan menjadi Sunda Wiwita, itu bukan hanya untuk perjuangan Sunda Wiwita. Kami betul-betul ingin negara hadir dan melihat bahwa entitas masyarakat adat adalah entitas yang vital untuk bangsa ini. Bagaimana nation karakter yang dipertahankan oleh akar-akar suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara itu harus terjaga dan dikuatkan oleh sistem kebijakan negara. Meskipun memang sebagai akar kebangsaan, bagaimanapun memang tidak sering atau tidak bisa dilihat secara jelas, tetapi mereka ada dan mereka punya fungsi yang vital sebagai roh atau sebagai kekuatan penopang daya dukung pohon kebangsaan kita. Jadi sebagai informasi, kami juga kemarin setiap Serentakun selalu mendorong gitu ya, bagaimana dialog-dialog yang dilakukan dengan pemerintah daerah. Bahkan kalau boleh saya berbagi, saya kurang apa 5 tahun di Komnas Perempuan gitu. Dengan Mbak Dia sebagai kolega kami juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk para ambil kebijakan di Kementerian Dalam Negeri, bahkan ke jabatan sipil. Tapi memang perspektif ya, lagi-lagi kita berhadapan dengan perspektif aparatur yang memang tidak konsisten terhadap konstitusi negaranya sendiri, padahal mereka itu sejatinya memiliki jabatan disumpah atas nama konstitusi dan Pancasila. Kami prihatin karena dengan sikap-sikap aparatur negara seperti itu, artinya mereka hanya melihat dan berpikir bahkan mungkin Pancasila itu hanya mulai dari tahun 45. Itu, Mbak. Padahal kita juga harusnya menyadarkan bahwa karakter filosofi bangsa Pancasila ini adalah bersumber dari akar-akar peradaban masyarakat-masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan kenapa saya ingin menegaskan bahwa apa yang diperjuangkan Sunda Wiwita itu bukan hanya untuk masyarakat adat, ya. Secara khusus memang masyarakat adat, tetapi secara umum adalah bagaimana mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa yang berdineka. Jadi rasanya kalau masih ada yang menganggap bahwa apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah ancaman untuk mayoritas, kami bisa membuktikan bahwa di dalam Serentakun kami bisa merekatkan semua agama-agama yang memang lewat seni bahasa universal perdamaian, kita bisa bersatu, kita punya titik temu. Jadi dengan sekali lagi saya katakan bahwa gerakan politik kebudayaan yang kami pilih itu bukan politik yang kekuasaan. Jadi itu yang bisa saya sharekan, bahwa sampai saat ini memang sayangnya kita butuh secara terus-menerus memberikan perspektif dan literasi yang cukup kuat untuk publik, untuk para pengambil kebijakan, bahwa Indonesia ini tidak akan ada tanpa kita juga merawatnya bersama. Menyadari bahwa kebinekaan itu adalah sebuah kodrat bahkan dari Yang Maha Kuasa. Ketika agama digunakan sebagai politik penguasa, maka kehancuran bangsa ini tinggal jadi bom waktu yang akan kita lihat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada para akademisi menjadi sebuah jejak yang bisa diambil pembelajaran untuk perjuangan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini. Dan tentunya kami tidak akan lelah untuk menjadi Indonesia itu bukan sekedar lip service, tetapi kami memang harus punya nafas yang panjang untuk menjadi Indonesia ini. Dan kiranya Sunda Wiwita saja bisa, mengapa yang lain tidak bisa. Jadi harapan saya ini bisa menjadi semangat kita semua. Terima kasih.